Jezu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan pastinya beradrenalin. Apalagi film ini baru saja dirilis tahun 2023. Bercerita tentang seseorang yang bekerja di tempat rongsokan, namun siapa sangka dia adalah mantan mayor pasukan khusus yang suka membantai para mafia. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu-ibu bernama Kikimora yang saat itu sedang bekerja di sebuah rongsokan mobil. Diketahui kehidupan Kikimora cukup kacau setelah ia kehilangan suaminya yang dihabisi oleh pembunuh bayaran. Bahkan setiap harinya Kikimora selalu mabuk-mabukan. Malam harinya Kikimora yang baru saja minum, ia pun kembali ke toko untuk membeli lagi minuman. Hingga ketika Kikimora akan pulang ke rumah, ia tak sengaja melihat dua orang wanita yang sedang diganggu oleh pemuda gangster. Saat itu juga Kikimora menyuruh para pemuda gangster untuk tidak mengganggu wanita tersebut. Namun pemuda gangster yang tidak terima telah ditegur, mereka pun malah balik ingin mengganggu Kikimora hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Awalnya Kikimora dapat dengan mudah mengajar para pemuda gangster tersebut. Namun karena Kikimora saat itu sedang mabuk dan tidak mau sampai kehilangan kendali, ia pun memutuskan untuk mengalah dalam perkelahian. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Kikimora pun kembali melanjutkan minumnya. Keesokan harinya, terlihat Kikimora sedang mengawasi sebuah keluarga dari dalam mobil. Yang ternyata pemuda ini adalah anak kandung Kikimora yang sekarang tinggal bersama orang tua angkatnya. Hal tersebut Kikimora lakukan tentu sebagai upaya dirinya dalam melepas rasa rindu kepada sang anak. Tak lama dari itu, Kikimora dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Igor. Rupanya Igor ini adalah sahabat Kikimora dan Igor bekerja sebagai intel di kepolisian. Di sini Igor mengatakan kalau ia tahu Kikimora sedang mencoba melepaskan rindu terhadap sang anak. Namun apa yang dilakukan Kikimora adalah melanggar hukum, yaitu memantau sebuah keluarga secara diam-diam. Kemudian Igor mengajak Kikimora pergi ke kuburan sahabat mereka sebagai upaya Igor menghibur Kikimora. Ternyata sahabat mereka ini bernama Nina Noak yang merupakan mayor pasukan khusus. Gdzie wiązanki? Adegan berpindah ke rumah dan memperlihatkan Kikimora yang ternyata sering memantau putranya lewat media sosial. Kikimora sangat bahagia karena putranya mendapatkan orang tua angkat yang nampak menyayanginya. Diketahui putra Kikimora ini bernama Max. Keesokan paginya ketika Kikimora sedang membuat sarapan, ia dibuat penasaran sebab banyak sekali notifikasi di dalam laptopnya. Ketika dicek, ternyata postingan dari Max sudah banyak dikomentari oleh teman-teman Max yang mengatakan kalau Max telah hilang. Sebagai ibu kandung, Kikimora tentu tidak akan tinggal diam dan ia pun segera pergi dari rumahnya untuk mencari Max. Hal yang pertama Kikimora lakukan yaitu mendatangi Igor sahabatnya yang merupakan seorang intel di kepolisian.
Di sini Kikimora bertanya apakah orang tua angkat Mark sudah melapor ke polisi tentang hilangnya Mark. Igor menjawab kalau laporan itu sudah masuk ke kepolisian, namun sayang atasan Igor malah menugaskan polisi lain dalam upaya mencari Max. Mendengar hal itu, Kikimora menyuruh Igor untuk memberi informasi apapun mengenai hasil investigasi yang dilakukan polisi. Namun Igor menolak sebab ia tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut. Igor juga mengatakan kalau Kikimora tidak usah khawatir karena Max sudah besar dan mungkin saja Max hanya sedang menginap di salah satu rumah temannya. Akan tetapi Kikimora tetap memohon untuk memberitahu dirinya apabila Igor mempunyai informasi. Setelah itu Kikimora mendatangi rumah orang tua angkat Max lalu diam-diam ia masuk ke kamar milik Max. Untungnya saat itu rumahnya sepi karena orang tua angkat Max masih berada di kantor polisi. Setelah cukup lama mencari, ternyata Kikimora tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Tak lama orang tua angkat Mark datang, namun untungnya Kikimora tidak ketahuan. Keesokan paginya terlihat Igor sedang membawa barang bukti berupa ponsel milik Mark yang sudah ditemukan polisi di TKP. Di sini Igor mengatakan kepada Kikimora kalau ia harus mengembalikan lagi ponsel tersebut ke kantor polisi dalam 10 menit. Ketika ponsel Mark yang ditemukan polisi dibuka, terdapat sebuah pesan suara yang sengaja dibuat oleh si penculik. Di dalam pesan suara itu, si penculik mengaku kalau ia bernama Dusan Dragan yang merupakan anak seorang bos mafia yang dulu dihabisi oleh Nina Nowak. Kita tahu Nina Nowak merupakan sahabat Igor dan Kikimora yang sudah meninggal. Namun yang membuat Kikimora bingung kenapa Dusan Dragan tahu kalau Mark merupakan anak Kikimora dan Nina Nowak adalah sahabat mereka. Padahal seharusnya rahasia itu hanya diketahui oleh Igor dan Kikimora. Život za život. To je moja osveta prema njoj. Malam harinya Igor kembali menemui Kikimora untuk memberitahu informasi yang baru saja ia ketahui. Ternyata sebelumnya Igor telah mengikuti rapat bersama para intelijen. Di dalam rapat itu, ketua intelijen menjelaskan mengenai sindikat kriminal internasional yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Nyonya Resti. Diketahui Nyonya Resti adalah orang yang menjadi otak dari semua kejahatan para mafia di negara ini, walaupun dirinya tidak terjun secara langsung. Sementara itu, di bawah Nyonya Resti ada seseorang bernama Volto. Volto adalah orang botak biadab yang sangat kejam dan dialah yang menjalankan bisnis secara langsung. Kemudian di bawah Volto ada tangan kanannya bernama Titus yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dari Volto. Setelah itu Igor menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Max sedang diculik oleh anak buah Volto. Dari rekaman itu, ia bisa menyimpulkan kalau Dusan Dragan telah menyewa anak buah Volto dalam upaya menculik Mark. Di sini satu-satunya petunjuk yang Kikimora bisa dapatkan yaitu mobil anak buah Volto yang bertuliskan sebuah restoran bernama Yam Yam. Nie mieszaj się w to. Gdzie są jego małpy? Adegan berpindah ke Volto yang saat itu sedang bertelepon dengan Dusan Dragan. Di sini Volto mengatakan kalau Max sudah berhasil ia tangkap dan Dusan Dragan tinggal mengirim uangnya saja. Mendengar hal itu, Dusan Dragan mengatakan kalau ia akan mengirim 3% dulu sementara sisanya nanti jika Volto sudah mengantarkan Max kepada dirinya. Di sisi lain, ternyata Kikimora sudah berada di belakang restoran Yam Yam dan ia bertemu dengan beberapa anak buah Volto. Di sini Kikimora langsung bertanya di mana kalian menyandra Mark. Namun jelas anak buah Volto tidak mau mengatakannya hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Kikimora berhasil meratakan mereka semua, lantas Kikimora kembali bertanya di mana Mark anaknya sekarang. Orang itu akhirnya memberitahu kalau Mark ada di markas Titus yang merupakan tangan kanan kepercayaan Volto. Dengan cepat Kikimora pun bergegas pergi ke markas Titus. Kemudian memperlihatkan Titus yang merupakan tangan kanan Volto.
Saat itu, ia dan anak buahnya baru saja menculik puluhan orang yang siap diperjualbelikan ke luar negeri. Ketika para korban sedang digiring keluar, ternyata Kikimora sudah ada di tempat tersebut. Kikimora sedang memantau apakah Max ada di barisan para korban. Sayangnya, setelah ia lama memantau, Max tidak ada di sana. Kemudian Kikimora pun diam-diam masuk ke dalam markas untuk mencari Max. Adegan berpindah ke Volto yang saat itu kembali dihubungi oleh Dusan Dragan. Dusan Dragan mengatakan kalau ia baru saja mengirim uang 3% dari yang ia janjikan. Mendengar hal itu, Volto pun begitu senang karena sudah berbisnis dengan Dusan Dragan. Ia juga mengatakan kalau Max saat ini ada di markas Titus yang merupakan tangan kanannya. Di waktu yang sama, ternyata Kikimora sekarang tengah bertarung dengan Titus, bahkan beberapa anak buahnya berhasil Kikimora habisi. Setelah memenangkan pertarungan, Kikimora segera mendatangi Mark yang kala itu sedang disandra. Namun tiba-tiba ia dihajar Titus dari belakang sampai Kikimora tak sadarkan diri. Setelah itu, Titus pun segera menghubungi Volto dan memintanya datang karena Mark hampir saja dibawa kabur oleh seorang wanita. Tak lama kemudian, Volto dan anak buahnya datang menemui Titus dan langsung menuju ke tempat Mark dan Kikimora disandra. Namun Volto dibuat kesal sebab Mark dan Kikimora ternyata sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu, Volto memarahi Titus yang dianggapnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan saking kesalnya, Volto langsung menghabisi Titus dengan sebuah alat yang selalu dibawa oleh Volto. Kemudian Volto menghubungi Nyonya Resti untuk mengabarkan kalau beberapa anak buahnya kini telah dihabisi oleh seorang wanita. Volto juga akan mengirim rekaman CCTV yang memperlihatkan Kikimora sedang membantai anak buahnya. Mendengar hal itu, Nyonya Resti mengatakan kalau ia bisa mencari lagi pasukan yang baru. Setelah itu, Nyonya Resti menemui putranya yang bernama Asep. Ia menyuruh Asep agar Asep membuka rekaman CCTV yang baru saja dikirim oleh Volto. Ketika rekaman itu diputar, Nyonya Resti dibuat terkejut setelah melihat kalau wanita yang menghabisi anak buah Volto adalah Kikimora. Artinya Nyonya Resti sudah tahu siapa Kikimora sebenarnya. Kembali ke Kikimora yang tengah membawa Mark pulang dengan sebuah mobil. Di sini Mark bertanya kenapa ia mau menyelamatkan Mark. Namun Kikimora tidak menjawab dan Mark malah terus saja mengoceh. Bahkan ketika sampai di tujuan, Mark malah ingin kabur sehingga dengan terpaksa Kikimora berbuat sedikit kasar. Ternyata Kikimora tidak membawa pulang Mark ke rumah orang tua angkatnya, melainkan membawanya ke sebuah tempat rahasia di bawah tanah milik Kikimora. Hal tersebut ia lakukan tentu untuk melindungi Mark dari buruan kelompok Volto. Beberapa jam kemudian terlihat Kikimora yang baru saja membuatkan makanan untuk Mark. Namun Mark malah kembali mengoceh dengan mengatakan kenapa ia tidak langsung dipulangkan saja ke rumah orang tua angkatnya. Bahkan dengan ketus Mark berani membentak Kikimora. Adegan berpindah ke Igor yang saat itu dikunjungi oleh anak perempuannya. Diketahui kalau anak perempuannya ini memilih tinggal bersama sang ibu karena kehidupan Igor yang miskin membuat sang anak dan ibunya tidak mau tinggal bersama Igor. Di sini Igor mencoba merayu putrinya agar sering-sering datang untuk menjenguk. Namun putrinya malah menjawab kalau ia tidak ingin pulang lagi ke rumah Igor yang kumuh. Setelah itu putri Igor pun bergegas pulang dan menyuruh Igor untuk mencari uang yang banyak agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali. Ketika sedang meluapkan kekesalannya, tiba-tiba Igor mendapat telepon dari Kikimora yang kala itu meminta Igor untuk menghubungi orang tua angkat Max kalau Max sekarang baik-baik saja. Walaupun dalam keadaan rarungsing, terlihat Igor yang selalu mau membantu Kikimora. Beberapa jam kemudian, ketika Kikimora sedang beristirahat, ia dikagetkan dengan suara Mark yang kala itu malah menghubungi orang tua angkatnya. Ia pun dengan segera mengambil ponselnya dan tanpa ragu menghancurkan ponsel tersebut. Kikimora sebelumnya sudah menyuruh Mark untuk tidak menghubungi orang tua angkatnya sebab telepon orang tua angkatnya pasti sudah disadap.
Mark yang tidak terima dengan perlakuan Kikimora, ia pun malah ngamuk dan memaksa Kikimora untuk melepaskan dirinya dari tempat ini. Melihat anaknya yang seperti itu, akhirnya Kikimora menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah ibu kandung Mark. Waktu itu ayah Mark dihabisi oleh pembunuh bayaran dan si pembunuh bayaran juga mengincar Kikimora dan Mark yang masih bayi. Oleh sebab itulah Kikimora terpaksa menitipkan Mark kecil ke panti asuhan sampai ia diadopsi oleh orang tua angkatnya sekarang. Untuk membuktikan perkataannya, Kikimora memberikan sebuah kaleng yang berisikan bukti-bukti mengenai perkataan Kikimora. Co? Mnie też chcieli, dlatego musiałam zniknąć. Tak lama kemudian, lokasi mereka kini telah berhasil dilacak oleh kelompok Volto, yaitu akibat kecerobohan Mark yang sebelumnya menghubungi orang tua angkatnya. Di sini, Kikimora menyuruh Mark untuk bersembunyi di ruangan sementara dirinya akan melawan pasukan Volto. Setelah itu, 3 anak buah Volto masuk ke dalam dan langsung memberondong tempat tersebut. Ketika mereka akan reload, tiba-tiba setelah itu, Kikimora keluar dari ruangan bawah tanah dan kembali berperang dengan pasukan Volto yang ada di luar. Kemudian Kikimora memancing pasukan Volto yang tersisa untuk masuk ke dalam gedung kosong yang tidak jauh dari sana. Di balik itu, Mark membuka kotak yang sebelumnya diberikan oleh Kikimora. Di sini terungkap kalau nama asli Kikimora adalah Nina Noak. Artinya kuburan yang waktu itu didatangi Kikimora dan Igor adalah kuburan palsu sebagai upaya Kikimora menghilangkan jejaknya. Diketahui Kikimora adalah seorang mayor pasukan khusus yang dulunya ditugaskan untuk memberantas para bos mafia. Kembali ke Kikimora yang sekarang masih berhadapan dengan pasukan Volto. Hingga pada akhirnya semua anak buah Volto berhasil dihabisi dan sekarang ia tinggal berhadapan dengan Volto. Namun pada akhirnya Kikimora berhasil juga menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Mark datang ke sana dan melihat ibunya yang baru saja menghabisi pasukan Volto. Akan tetapi, Mark memilih segera pulang ke rumah orang tua angkatnya dan mengabaikan Kikimora begitu saja. Kikimora sendiri memaklumi hal tersebut karena Mark pasti belum bisa menerima fakta sebenarnya. Di sisi lain, ternyata para polisi sedang menyita semua uang Volto di kediamannya yang berjumlah ratusan juta dolar. Diketahui semua uang tersebut sebenarnya adalah milik bos besar Volto, yaitu Nyonya Resti. Dari kejauhan terlihat Asep, anaknya Nyonya Resti, yang datang terlambat sehingga Asep hanya melongo ketika uang ibunya diangkut para polisi. Keesokan paginya, Kikimora mendatangi orang tua angkat Mark untuk memastikan kalau Mark sudah pulang ke rumah. Namun saat itu juga Kikimora malah pingsan karena sudah sangat kelelahan. Orang tua angkat Mark yang baik hati segera mengobati Kikimora di dalam rumah. Hingga ketika Kikimora sudah tersadar, lantas ia bertanya apakah Mark sudah pulang. Mendengar hal itu, orang tua angkat Mark menjawab kalau Mark belum juga pulang, yang seketika membuat Kikimora bingung di mana Mark sekarang. 1 jam setelah itu, Kikimora mendapatkan sebuah telepon yang mana ternyata telepon itu dari Nyonya Resti. Di sini Nyonya Resti mengatakan kalau Mark sudah berhasil ia culik dan apabila Kikimora ingin membawa Mark, maka Kikimora harus mengembalikan semua uang yang semalam disita oleh para polisi. Ternyata waktu malam ketika Mark akan pulang ke rumah, ia malah ditangkap oleh Asep sehingga Asep pun langsung menculik Mark. Setelah itu Kikimora pun langsung pergi mendatangi Igor. Di sini Kikimora meminta Igor untuk memberikannya akses menuju ruang penyitaan tempat uang Nyonya Resti disita oleh para polisi. Mendengar hal itu, Igor menolak karena tempat tersebut dijaga ketat oleh para polisi dan Kikimora tidak mungkin bisa masuk ke sana. Namun karena Kikimora terus memaksa, pada akhirnya Igor pun mengiyahkan permintaan Kikimora dan ia akan secepatnya mengabari.
Ketika Kikimora akan pergi, tiba-tiba saat sudah tersadar, Kikimora sudah berada di sebuah bak mobil yang berisikan semua uang sitaan polisi milik Nyonya Resti. Rupanya para polisi yang semalam menyita uang tersebut adalah Igor dan teman-teman polisi korupnya. Ternyata semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Igor dan teman-teman polisi korupnya. Igor sengaja mengadu domba antara Kikimora dan pasukan Volto agar ia bisa leluasa merampok uang Nyonya Resti. Sementara Dusan Dragan yang sebelumnya meminta pasukan Volto untuk menculik Mark, ternyata itu adalah Igor yang menyamar. Jelas tujuan Igor hanya ingin mengadu domba. Kemudian Igor menyuruh beberapa rekannya untuk cepat menghabisi Kikimora, sementara dirinya akan mengamankan uang tersebut. Setelah itu, ketika Igor akan berangkat, tiba-tiba mobilnya ditembaki dari arah belakang oleh Kikimora. Artinya Kikimora sudah berhasil membantai semua rekan-rekannya Igor. Sementara itu, dengan cepat Igor memutuskan untuk segera kabur. Lalu mobil tersebut pun meledak yang membuat semua uang di dalamnya berhamburan. Singkat cerita, Kikimora mendatangi markas Nyonya Resti sambil membawa sebagian uang yang sebelumnya berhamburan akibat ledakan mobil. Di sini Nyonya Resti sempat ingin menghabisi Kikimora karena uang yang dibawanya hanya tinggal beberapa kantong. Namun pada akhirnya Nyonya Resti tidak mau mengambil resiko karena apabila Kikimora dilawan bisa jadi Kikimora lah yang malah menghabisi mereka. Kemudian Mark dilepaskan dan Kikimora segera membawa Mark pulang menggunakan taksi online. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Igor rupanya masih kesal kepada Kikimora karena sudah mengambil kembali uangnya. Namun pada akhirnya Kikimora berhasil memojokkan Igor sambil bertanya apa sebenarnya tujuan Igor. Igor menjawab kalau semua ini ia lakukan demi anak dan istrinya yang matre dan gila uang. Mendengar hal itu, Kikimora pun hanya membogem Igor sampai sekarat. Tak lama para polisi datang sehingga Kikimora dan Max segera pergi. Singkat waktu, Kikimora memulangkan kembali Max ke rumah orang tua angkatnya. Beberapa hari kemudian, ketika Kikimora sedang sendiri di rumah, tiba-tiba ia didatangi oleh Max. Di sini Mark mengatakan kalau ia akan sering berkunjung ke rumah Kikimora karena bagaimanapun Kikimora adalah ibu kandungnya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.